Baik, sebelumnya selamat pagi. Di sini saya selaku ketua dari kelompok 5 Bahasa Indonesia akan mengawali presentasi dari PPT artikel kimia yang sudah kami buat bersama-sama. Baik, langsung saja ke PPT-nya dengan judul artikel ilmiah kami yaitu Lunturnya Budaya Nusantara pada Masa Pandemi di Kalangan Remaja Indonesia. Lalu anggota kelompok 5, yang pertama itu ada saya sendiri, Lea Reza Frederica Oscar, dengan NRP 50092111064. Lalu yang kedua ada Dava Hibatullah dengan NRP 50092111135. Lalu selanjutnya ada Rezi Rafidan Alfizar dengan NRP 50092111024. Lalu selanjutnya ada Rizky Akbar M dengan NRP 50092111080. Lalu selanjutnya ada Yunita Fauzia Rahma dengan NRP 50092111127. Lalu selanjutnya ada Firgiawan Ibrahim dengan NRP 50092111008. Baik, di dalam PPT ini ada 4 poin penting yang akan kami paparkan. Yang pertama ada latar belakang, yang kedua ada tinjauan pustaka, yang ketiga ada metodologi, dan yang keempat ada hasil dan pembahasan. Baik, yang pertama latar belakang akan saya bacakan. Latar belakang, budaya merupakan suatu hal penting yang menjadi ciri khas suatu daerah, sehingga menjadi suatu hal yang seharusnya diketahui dan dilestarikan oleh masyarakat Indonesia, terutama oleh remaja Indonesia. Pada tahun 2021, pemerintah menjalankan beberapa upaya untuk melestarikan budaya Indonesia, seperti Nusantara Award yang telah dilaksanakan sejak tahun 2019. Kegiatan ini merupakan sebuah bentuk apresiasi penghargaan bagi pihak-pihak, baik perorangan maupun organisasi yang telah memberikan kontribusi pada pelestarian kebudayaan di Indonesia. Namun nyatanya di era pandemi ini rasa cinta akan budaya Nusantara semakin menurun. Baik, selanjutnya tinjauan pustaka akan dibacakan oleh teman-teman saya. Berikutnya kita akan membahas mengenai tinjauan pustaka. Pada slide ini terdapat beberapa sumber artikel yang kami jadikan tinjauan pada penelitian kami. Yang pertama mengenai keberagaman budaya Indonesia. Indonesia merupakan negara yang kaya akan berbagai macam keragaman, mulai dari keragaman suku bangsa, agama, dan bahasa. Seperti yang ditulis pada semboyan negara Indonesia, yakni Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Hal ini menandakan bahwa Indonesia adalah negara yang memiliki banyak perbedaan, terutama keberagaman budaya. Kebudayaan Indonesia merupakan segala bentuk kebudayaan lokal yang terdapat di setiap wilayah yang ada di Indonesia. Menurut Kunchara Ningrat, budaya yang lebih tinggi dan aktif akan memengaruhi budaya yang lebih rendah dan pasif melalui kontak budaya. Dan yang kedua mengenai pandemi COVID-19. Pandemi ialah kejadian wabah penyakit bersamaan yang mencakup wilayah geografis yang luas. Kata pandemi tidak dipakai untuk menunjukkan tingkat risiko suatu penyakit, tetapi menunjukkan tingkat penyebarannya. Kasus pandemi COVID-19 merupakan peristiwa pertama yang diakibatkan oleh coronavirus. Alasan mengapa teori mengenai COVID-19 ini dibahas ialah karena COVID-19 menjadi salah satu penyebab utama yang menyebabkan lunturnya nilai-nilai kebudayaan di kalangan remaja era ini. Menurut Geraha, pola kehidupan manusia berubah secara signifikan akibat pandemi COVID-19 ini. Karena pandemi COVID-19, Indonesia melakukan beberapa kebijakan seperti social distancing atau pembatasan jarak fisik, PSBB, dan 3M, dan untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Karena kebijakan tersebut, kegiatan kebudayaan seperti upacara adat, pagelaran, wayang yang dilakukan secara offline menjadi sangat sulit untuk dilakukan. Berikutnya akan dipaparkan mengenai metodologi atau metode penelitian dengan rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah metodologi atau metode penelitian. Pada slide ini terdapat cara penelitian yang kami gunakan untuk mencari data yang dibutuhkan dalam artikel ilmiah kami. Metode penelitian kami adalah metode penelitian kuantitatif yang digunakan dengan menggunakan survei. Metode survei yang dilakukan adalah survei dengan menggunakan kuesioner yang diunggah melalui form Google atau Google Form yang telah dibuat. Pembagian kuesioner dilakukan dengan menyebarkan tautan link Google Form tersebut melalui media sosial sehingga sasaran responden dalam penelitian ini bisa tercapai, yaitu remaja di Indonesia. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan dari artikel kami. Yang pertama, di sini disajikan grafik terkait
jawaban responden dengan pertanyaan apakah kalian sering melakukan atau melihat budaya di daerah masing-masing sebelum pandemi. Data penelitian tentang kebudayaan di masa pandemi bagi remaja Indonesia ini didapatkan dari survei yang disebarkan pada tanggal 31 Oktober 2021 hingga 4 November 2021. Data penelitian diolah dan dirangkum dalam bentuk diagram. Penelitian ini dilakukan dengan cara membagikan kuesioner kepada responden yang merupakan remaja di seluruh Indonesia. Dalam kuesioner tersebut didapatkan data sebagai berikut. Berdasarkan data yang diperoleh melalui survei kepada 78 responden dalam rentang usia 16-20 tahun dan berasal dari berbagai macam daerah yaitu Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Jakarta, Yogyakarta, Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera, 50% responden menjawab sering melakukan atau melihat budaya di daerah masing-masing sebelum pandemi, 23,1% responden menjawab tidak, dan 26,9% responden menjawab mungkin. Lalu untuk survei selanjutnya, 28,2% responden menjawab sering melakukan atau melihat budaya di daerah masing-masing saat masa pandemi. 56,4% responden menjawab tidak dan 15,4% sisanya responden menjawab mungkin. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Terima kasih Nita. Berikutnya ingin ditelisik lebih jauh terkait keterbatasan kegiatan budaya daerah pada masa pandemi COVID-19. Diberikan pertanyaan yang berbunyi, apakah pada masa pandemi budaya daerah kalian ditunda atau ditiadakan? Dan diperoleh hasil survei sebesar 46,2% responden mengatakan bahwa kegiatan kebudayaan daerahnya ditunda, dan sebesar 37,2% menjawab mungkin, dan sebesar 16,7% mengatakan bahwa pandemi tidak menghalangi kegiatan kebudayaan daerahnya. Selanjutnya, ingin diketahui lebih lanjut tentang intensitas penggunaan gadget pada masa pandemi dan apakah dalam penggunaannya responden mengakses konten hiburan dalam negeri. Sebesar 98,7% responden mengatakan bahwa mereka sering menggunakan gadget selama pandemi. Lalu sisanya 1,3% menjawab mungkin. Nah, selanjutnya diberikan pertanyaan lagi terkait konten hiburan apa yang diakses selama bermain gadget. Sebesar 69,2% responden lebih sering menikmati konten hiburan yang berasal dari luar negeri. Sebesar 30,8% lainnya lebih sering menonton konten hiburan karya anak bangsa. Hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan, di mana terdapat kecenderungan masyarakat untuk memilih kebudayaan praktis dibandingkan dengan kebudayaan lokal, menurut NAHA pada tahun 2019. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, lebih tertarik dengan event musik tradisional atau event musik modern? Sebesar 66,7% responden menjawab bahwa mereka lebih tertarik dengan event musik modern, sedangkan sebesar 33,3% responden lainnya menjawab bahwa mereka lebih tertarik dengan event musik tradisional. Didapatkan bahwa mayoritas responden kurang berminat dengan event musik tradisional. Hal ini bisa terjadi karena beberapa faktor. Salah satu faktor utama yang memungkinkan ialah karena kurangnya pemerintah dalam menumbuhkan rasa kepada masyarakat bahwa musik tradisional merupakan suatu kekayaan yang dimiliki bangsa ini dan harus dilestarikan bersama, menurut Abid pada tahun 2019. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Firgiawan. Oke, terima kasih Saudara Rizky Akbar. Kemudian pada pertanyaan berikutnya, ditanya mengenai lebih tertarik dengan tari tradisional atau tari modern. Dari 77 responden, 51,9% responden menjawab bahwa mereka lebih tertarik dengan tari tradisional, sedangkan 48,1% lainnya menjawab bahwa mereka lebih tertarik dengan tari modern. Tentu ini merupakan hal yang sangat positif, mengingat bahwa tari tradisional merupakan maskot atau ciri khas suatu daerah atau negara dan merupakan alat untuk mempersatukan bangsa karena melalui pertunjukan seni tari dalam masyarakat, menurut Putri pada tahun 2016. Selanjutnya kami juga melakukan pertanyaan terkait ketertarikan responden untuk belajar alat musik tradisional jika dibandingkan dengan belajar alat musik modern. Didapatkan data bahwa 64,1% responden menjawab bahwa mereka lebih suka untuk belajar alat musik modern, sedangkan 35,9% responden lainnya menjawab bahwa mereka lebih tertarik untuk belajar alat musik tradisional. Nah, kurangnya ketertarikan remaja untuk mempelajari alat musik tradisional disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, banyak dari para remaja yang merasa bahwa mereka tidak memiliki bakat untuk memainkan alat musik tradisional. Yang kedua, para remaja tidak memiliki semangat untuk mempelajari alat musik tradisional karena kurangnya motivasi untuk ingin belajar
alat musik tradisional, menurut Arito Tenang 2018. Kemudian juga responden diberi pilihan terhadap lagu tradisional dan lagu modern. Nah, didapat mayoritas remaja Indonesia lebih memilih lagu modern daripada lagu tradisional. Ini terlihat pada grafik. Sebanyak 30,8% remaja Indonesia lebih memilih mendengarkan lagu tradisional dan sebanyak 69,3% remaja Indonesia lebih memilih mendengarkan lagu modern. Lalu responden diberi pilihan terhadap permainan tradisional dan permainan modern. Berdasarkan gambar di samping, mayoritas remaja Indonesia lebih menyukai permainan tradisional daripada permainan modern. Nah, dapat dilihat bahwa sebanyak 59% remaja Indonesia lebih suka memainkan permainan tradisional dan 41% remaja Indonesia lebih suka memainkan permainan modern. Nah, selanjutnya responden juga diberi pertanyaan, haruskah remaja Indonesia memahami budaya Nusantara? Berdasarkan gambar di samping, semua responden berpendapat bahwa remaja Indonesia harus memahami budaya Nusantara. Meskipun terdapat beberapa orang yang masih ragu-ragu. Dapat dilihat bahwa sebanyak 97,4% responden berpendapat bahwa remaja Indonesia harus memahami budaya Nusantara. Sebanyak 22,6 responden berpendapat ragu bahwa remaja Indonesia harus memahami budaya Nusantara. Dan tidak ada responden yang berpendapat bahwa remaja Indonesia tidak harus memahami budaya Nusantara. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rezi. Baik, terima kasih Saudara Virgi. Selanjutnya kita ukur skala pemahaman remaja Indonesia terhadap budaya daerah masing-masing. Diperoleh hasil pengisian nilai yang bervariasi. Kategori nilai dibagi menjadi tidak paham dengan skala 1-2, kurang paham dengan skala 3-5, paham dengan skala 6-8, dan sangat paham dengan skala 9-10. Berdasarkan survei yang telah diadakan, mayoritas responden sudah cukup memahami kebudayaan daerah lokal. Hal ini dibuktikan dengan persentase skala pemahaman responden terkait budaya daerah pada diagram. Menurut diagram di atas, 1,3% responden tidak memahami kebudayaan daerah lokal mereka. Sebesar 16,7 responden merasa kurang memahami kebudayaan daerahnya, dan 74,4% responden sudah paham dengan kebudayaan daerah masing-masing, dan 7,7% responden menyatakan bahwa mereka sudah sangat memahami kebudayaan daerahnya. Kemudian kita tanyakan, apakah menurutmu sebagai seorang remaja Indonesia kita harus melestarikan budaya Nusantara? Dan hampir seluruh responden beranggapan bahwa upaya pelestarian budaya Nusantara memang perlu dilakukan. Hal ini didukung dengan diagram. Pada diagram, 96,2 responden menjawab pertanyaan tersebut dengan jawaban ya, kemudian 3,8% lainnya menjawab mungkin. Baik, kesimpulan. Berdasarkan hasil data yang telah dijabarkan, dapat disimpulkan bahwasannya kebudayaan Nusantara semakin luntur pada saat masa pandemi COVID-19 di kalangan remaja Indonesia. Hal ini terbukti dengan adanya kuesioner yang telah disebarkan. Banyak remaja di seluruh Indonesia hampir menyukai kebudayaan luar negeri daripada kebudayaan Nusantara. Ada beberapa faktor penyebab lunturnya kebudayaan Nusantara pada masa pandemi. Salah satu faktornya adalah banyak acara tradisi seluruh daerah di Indonesia seperti upacara adat dan festival kebudayaan ditiadakan. Selain itu, dengan adanya pandemi ini, aktivitas sehari-hari remaja Indonesia banyak menggunakan gadget seperti handphone atau laptop dan lain-lain. Nah, di dalam handphone atau laptop tersebut terdapat konten yang kebanyakan menyajikan konten berbudaya luar negeri dan konten dengan kebudayaan luar negeri daripada konten dalam negeri. Nah, hal itu dapat mempengaruhi lunturnya kebudayaan Nusantara di kalangan remaja. Nah, dari permasalahan tersebut, solusinya adalah dalam menggunakan gadget, remaja harus memperbanyak konten dengan kebudayaan daerah dalam negeri dan mempromosikannya kepada teman-temannya atau kepada orang lain dengan kebudayaan daerahnya. Dan itu dalam memperlakukan kegiatan sehari-hari dapat disandingi dengan kebudayaan Nusantara seperti makan makanan daerah dan memakai batik saat ada forum online. Jadi saat masa pandemi pun kebudayaan Nusantara di kalangan remaja tidak semakin luntur.
Remaja Indonesia adalah aset negara yang penting untuk mempertahankan dan menjaga kebudayaan Nusantara. Maka dari itu, sebagai remaja Indonesia yang baik harus selalu menjaga dan melestarikan kebudayaan serta pintar dalam menyaring budaya luar negeri. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya jika ada kesalahan mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.